Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ahmad Ghazali dengan NIM 160. Saya akan eh jelaskan tentang example 5.2 dari buku Smith eh, Van Ness. Jadi example 5.2 ini untuk keadaan gas ideal dan kapasitas panas konstan bersamaan 3.23 B untuk proses adiabatik reversibel dan isentropik dapat ditulis seperti ini: T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat Y, gamma min 1 per gamma. T2 ini temperatur di titik 2, T1 temperatur di titik 1, P2 ini temperatur di titik 2, P1 temperatur di titik 1. Maus gamma ini itu rasio antara Cp dan Cv atau Cp per Cv ya. Terus persamaan umum gas ideal 5.10 ini diubah karena entropinya sama dengan 0. Ini persamaan awalnya, maksudnya delta S itu maksudnya perubahan entropi. IG ini ideal gas. Sebenarnya CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. R ini konstanta gas universal. Jadi karena entropinya itu sama dengan 0, karena adiabatik reversible, jadi persamaannya jadi kayak gini. 0 sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Terus ini dibagi sama CP, dua, dua, kedua ruasnya. Jadi 0 sama dengan ln T2 per T1 min R per CP ln P2 per P1. Sini kita gunakan juga hubungan CP, CV, dan gamma. Jadi gamma itu kan CP per CV. CP itu juga sama dengan CV plus R. Kemudian R per CP itu sama dengan gamma min 1 per gamma. Habis itu jadinya ln T2 per T1 itu sama dengan gamma min 1 per gamma ln P2 per P1. Itu tuh dari yang ini. Ini kan sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas ln T2 per T1-nya. Itu jadi kayak gini. eh ini gamma min 1 per gamma itu kan sama dengan R per CP yang jadi ini diganti jadi kayak gini. Terus ini dieksponensialkan dengan sifat ln itu kalau pangkat ln pangkat ln kali pangkat ln sesuatu itu dia jadi yang di bawahnya ya. Jadi misalnya pangkat ln T2 per T1 itu sama dengan T2 per T1. Ini sama juga yang kayak yang ini. Kemudian untuk gas ideal dengan CP yang bergantung pada suhu dan model CP sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT kubik. Persamaan entropinya itu perlu integral. Jadinya kayak gini. Integral dari T0 ke T CP per R dt per T itu sama dengan A ln T per T0 plus dalam kurung B plus dalam kurung C plus D per T0 kuadrat kali T per T0 per 2 kali T min T0. Ini itu didefinisikan sebagai fungsi ICPS digunakan untuk komputer untuk perhitungan entropi gas reaktif. CPS itu integrated CP over entropy. Terus ini tuh kapasitas panas rata-rata MCPS ya kalau tidak salah. eh
khusus untuk perhitungan entropi. Berbeda dari rata-rata untuk entalpi. Jadi CPS ini sama dengan integral dari T0 ke T, CP dt per T per ln T per T0. Terus menggunakan hasil integral 5,10 diperoleh persamaan 5,13. Jadi dari yang ini tuh diintegralkan itu hasilnya jadi kayak gini. CP S per R sama dengan A plus dalam kurung B plus dalam kurung C plus D per T0 kuadrat kali T tambah T0 per 2 kali T min T0 per ln T per T0. Terus substitusi min CP ke 5,10. Min CP ini yang kapasitas panas rata-rata ini di- agar diperoleh bentuk yang memudahkan iterasi. Jadi delta S per R sama dengan CP S per R ln T per T0 min ln P per P0. Nah, ini nggak ada kali R karena ini kan ada R-nya, jadi dicoret dari yang ini tadi. Ini. Jadi dari yang ini substitusi ke persamaan 5,10 hasilnya seperti ini. Eh, kemudian yang example 5,5 ini adalah entropy changes for the ideal gas state. Eh, jadi ini soalnya dalam proses aliran tunak pada tekanan atmosfer 1 mol per second udara pada 600 Kelvin dicampur dengan 2 mol per second udara pada 450 Kelvin. Aliran hasil campuran keluar pada 400 Kelvin dan pada 1 atm. Tentukan laju perpindahan panas dalam kilowatt dan laju generasi entropi itu kilowatt per Kelvin. Asumsinya udara sebagai gas ideal dengan CP 7/2 R, suhu lingkungannya 300 Kelvin, dan perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan. Jadi ini proses apa aliran tunak atau itu maksudnya steady ya. Atau eh, tidak berubah seiring waktunya. Jadi ini ada ilustrasinya. Di sini ada masuk dengan suhu 600 Kelvin. Ini juga ada dengan kecepatan 2 mol per second dan suhu 450 Kelvin. Dan keluar pada 3 mol per second dan suhu 400 Kelvin. Kemudian pertama-tama kita harus cari ininya eh, entalpinya. Ini rumusnya Q sama dengan NH min NA HA min NB HB. Kemudian karena gas ideal itu em, tergantung pada temperaturnya, jadi rumusnya jadi H min HA sama dengan CP dalam kurung T min TA dan H min HB sama dengan CP dalam kurung T min TB. Nah, jadinya Q sama dengan NA CP T min TA plus NB CP T min TB. Terus itu ini ada datanya. CP-nya itu 7/2 R sama dengan 7/2 dikali 8,314 J per mol Kelvin. T-nya itu 400 K, ini suhu keluarnya. TA dari komponen A 600 Kelvin, TB 450 Kelvin. Kecepatan apa? Laju alir
komponen A itu 1 mol per second dan yang B 2 mol per second. Kemudian kita masukin ke rumus Q sama dengan 7/2. Ini itu CP-nya kali R 8,314 kali 1 mol dalam kurung dikali 400 min 600 plus 2 kali dalam kurung 400 min 450. Hasilnya jadi 7/2 dikali 8,314 kali min 300 sama dengan negatif 8.729,7 Joule per second. Kemudian kita cari entropinya. Entropinya itu ini tuh eh, eh laju generasi entropinya ya. Jadi SG itu sama dengan sigma Ni entropi keluar dikurang entropi masuk dari komponen I dikurangin ini laju perpindahan panasnya per T tau atau suhu suhu ininya ya, lingkungannya. Terus jadinya ST min STI sama dengan CP ln T per TI. Ini itu rumus entropi delta S sama dengan CP ln T per T2 per T1 ya. Terus jadinya eh, dimasukin ke sini. SG itu sama dengan NA laju alir komponen A dikali CP ln T per TA plus NB CP ln T per TB dikurang Q per T tau. Terus kita masukin lagi ini datanya. Jadinya laju generasi entropinya itu sama dengan 7/2. Ini R-nya kali 8,314. Ini tuh R-nya. Terus oh ya ini tuh 7/2 kali R. R-nya ini yang konstanta gas. Konstanta gas. Terus dikali 1. Ini 1 mol per second kali ln 600 Kelvin per 400 Kelvin plus 2 dikali ln 450 Kelvin per 400 Kelvin plus ini laju perpindahan panasnya yang tadi 8.729,7 Joule per second per 300 Kelvin. Ini suhu suhu lingkungannya ya. Oh ya ini jadi positif karena dia kan awalnya itu negatif terus karena di sini rumusnya itu negatif juga jadi negatif ketemu negatif itu jadi positif jadinya ini ditambah dan hasilnya itu 10.446 Joule per Kelvin second. Jadi ini kemudian yang example 5.7 calculation of ideal work atau perhitungan gas ideal. Pertanyaannya, berapakah kerja maksimum yang dapat diperoleh dalam proses aliran tunak atau steady state dari 1 mol nitrogen dalam keadaan gas ideal pada suhu 800 Kelvin dan 50 bar. Ambil suhu dan tekanan lingkungan masing-masing 300 Kelvin dan tekanan lingkungannya 1,0133 bar. Kemudian ini ada rumus untuk W ideal, kerja ideal itu sama dengan delta H
dikurang T tau delta S. Jadi perubahan entalpi dikurang suhu lingkungan dikali perubahan entropi. Kemudian kita hitung entalpi. Ini ada persamaannya. Perubahan entalpi itu sama dengan integral T1 ke T2 Cp dt. Terus untuk nyari perubahan entalpi ini kita pakai rumus persamaan ini dari bukunya. Jadi delta A itu sama dengan R dikali ICPH. ICPH ini eh, kayak untuk mencari perubahan entalpinya. Jadi sebuah fungsi gitu. Terus untuk ABCD-nya ini dilihat di appendix C1 yang nitrogen. Itu ada nilainya ini A 3,280, B 0,593, terus D itu 0,040. Jadi ICPH itu seperti ini eh, untuk fungsinya. ICPH sama dengan A kali T2 min T1 plus B per 2 kali T2 kuadrat min T1 kuadrat plus C per 3 kali T2 kuadrat min T1 T2 pangkat 3 min T1 pangkat 3 plus D kali dalam kurung seperti 1 min seperti 2. Dapatkan hasilnya negatif 15.060 joule per mol. Kemudian kita sudah ketemu entalpinya, kita harus cari entropinya. Delta S sama dengan integral dari T1 ke T2 Cp per T dt min R ln P2 per P1. Nah, integral Cp per RT dt ini sama dengan ICPS. Ini sama kayak tadi, kalau yang ini fungsi untuk mencari menentukan perubahan entropinya. Eh, jadi ini untuk mencari em, apa untuk mencari entropinya, perubahan entropinya, nilainya ini sama kayak yang tadi yang di appendix C1 yang nitrogen. Terus kalau CPS itu seperti ini, A ln T2 per T1 plus B kali dalam kurung T2 min T1 plus C per 2 dikali dalam kurung T2 kuadrat min T1 kuadrat min D per 2 kali seper T2 kuadrat min seper T1 kuadrat. Didapatkan hasilnya min 29,373 J per mol Kelvin. Kemudian ini kita cari delta S-nya atau perubahan entropinya. Itu tadi rumusnya ini. Jadi perubahan entropi terus dikurangin R. Ini tuh R ln P2 per P1. Jadi negatif 29,373 dikurang 8,314 ini R ln P2 ini eh, tekanan di ininya ya, lingkungannya tadi yang ini. Dan yang 50 itu tekanan gas ideal 50 bar. Terus dihitung dan hasilnya itu delta S atau perubahan entropinya itu sama dengan 3,042 Joule per mol Kelvin. Kemudian karena perubahan entalpi sama perubahan entropinya udah diketahui, kita bisa cari W idealnya. Itu sama dengan delta H dikurang T tau kali delta S.
sama dengan ini tadi negatif 15.006 no, negatif 15.060 15.060 joule, joule per mol dikurang 300 ini 300 Kelvin dikali 3,042 joule per mol Kelvin. Jadi W idealnya atau kerja idealnya itu sama dengan negatif 15.973 joule per mol. Mm, Baik, selanjutnya itu ini example 5.8. Jadi prosedur yang digunakan di sini adalah menghitung kerja maksimum atau W ideal yang dapat diperoleh dari 1 kilogram uap dalam suatu proses aliran ketika uap tersebut mengalami perubahan keadaan dari uap jenuh pada 100 derajat Celcius menjadi air cair pada 0 derajat Celcius. Masalah ini kemudian berubah menjadi pertanyaan, apakah jumlah kerja tersebut cukup untuk mengoperasikan sebuah kulkas Carnot yang membuang 2000 kilojoule panas pada 200 derajat Celcius dan mengambil panas dari sumber air pendingin tak terbatas pada 0 derajat Celcius. Jadi ini dari yang sebelumnya ya. Delta H, delta H-nya itu sama dengan negatif 2676,0 kilojoule per kilogram dan perubahan entropinya negatif 7300 negatif 7,3554 kilojoule per Kelvin kilogram. Kemudian ini rumus W ideal juga sama dengan tadi, sama dengan delta H atau perubahan entalpi dikurang T tau kali delta S atau perubahan entropi. Kemudian kita masukin ini nilainya, jadinya W ideal sama dengan min 2676 dikurang 273,15. Ini suhu suhu ininya ya, suhu lingkungannya kan 0 derajat Celcius sama dengan 273,15 Kelvin dikali perubahan entropinya negatif 7,3554. Jadi hasilnya negatif 666,9 kilojoule per kilogram. Ini negatif berarti dia kerjanya keluar sistem. Terus ini dijadikan absolut ini karena kita mau lihat em, nilai kerjanya itu berapa. Terus ini ada diagram sin Carnot-nya. Jadi dari 200 derajat Celcius sama dengan 473 Kelvin itu mau didinginkan menjadi 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Di sini W idealnya kita dapat tadi 666,9 kilojoule per kilogram. Kemudian kita mau cari key hotnya. Jadi KH per W itu sama dengan TH per TH min TC. Karena kita mau cari ininya aja, jadi W-nya pindah ruas. W kali dalam kurung TH per TH min TC. Ini key hot sama dengan 666,9. Ini yang tadi 669 kilojoule per kilogram dikali T hotnya itu 473,15 atau 200 derajat Celcius. Ini 473 Kelvin. Per 473,15 Kelvin min 273,15 Kelvin. Jadi dapat hasilnya itu 1577,7 kilojoule.
Nah, artinya kalau di sini kerja ini, kerja idealnya ini belum cukup untuk membuang panasnya karena di soalnya ini kan 2000 kilojoule panas. Sementara yang bisa dibuang W dengan kerja atau usaha yang segini itu cuma 1577,7 kilojoule. Hmm. Kemudian yang terakhir example 5.9 lost work. Di sini soalnya eh, dua mohon maaf, dua tipe dasar penukar kalor aliran tunak dicirikan oleh pola alirannya, arus searah dan arus berlawanan. Profil temperatur untuk kedua tipe tersebut ditunjukkan pada gambar tersebut. Pada aliran arus searah, kalor ditransfer dari aliran panas yang mengalir dari kiri ke kanan ke aliran dingin yang mengalir searah, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Pada aliran arus yang berlawanan, aliran dingin yang juga mengalir dari kiri ke kanan menerima kalor dari aliran panas yang mengalir berlawanan arah. Garis-garis tersebut menghubungkan temperatur aliran panas dan dingin. Masing-masing TH dan TC dan QC laju akumulasi penambahan kalor ke aliran dingin saat mengalir melalui penukar kalor dari ujung kiri ke lokasi hilir yang sembarang. Spesifikasi berikut berlaku untuk kedua kasus. TH 1 400 K, TH 2 350 Kelvin, T cold 1 300 Kelvin dan eh, laju alir mol hotnya itu 1 mol per second. Selisih suhu minimum antara aliran yang mengalir adalah 10 Kelvin. Asumsikan keadaan gas ideal untuk kedua aliran dengan CP 7/2R. Tentukan usaha yang hilang untuk kedua kasus tersebut. Misalkan T taunya 300 K. T tau itu suhu lingkungan. Kemudian ini bisa dilihat grafiknya. Yang A ini adalah grafik yang kokaren di mana em, alirannya itu searah ya. Kemudian yang B ini counter current yang alirannya berlawanan arah. Sini ada rumusnya W loss itu sama dengan T tau kali SG atau laju SG ini laju generasi entropi. Kemudian ini ada kesamaan N hot delta H hot plus N cold delta H cold itu sama dengan 0. Kalau gas ideal ini kita bisa ubah jadi N hot plus CP kali ini delta T-nya terus ini NC tambah NC kali CP kali dalam kurung ini delta T-nya TC-nya. Ini tuh gunanya untuk mencari rasio rasio NC per NH-nya. Kemudian ini delta S in Fs ini itu laju perubahan entropi total. Jadi kedua kedua alirannya yang panas sama yang dingin. Itu sama dengan NHCP ln TH2 per TH1 plus NCCP ln TC2 per TC1. Nah, habis itu ini rumusnya yang tadi yang ini itu kita ubah jadi begini. Welos itu sama dengan T tau kali delta eh, apa ini tadi laju perubahan entropi kedua totalnya. Kemudian kita dapatkan ini ada penjelasan sedikit concurrent itu di mana hot dan cold stream mengalir searah sehingga perbedaan suhu besar di awal sehingga lebih irreversibel.
Ini perhitungannya. Kita cari rasionya. NC per NH itu sama dengan 400 kurang 350 per 340 dikurang 300. Hingga rasionya itu 1,25. Terus kita hitung laju perubahan entropi totalnya. Sama dengan satu ini alirannya 1 mol per second. 7/2 ini CP-nya dikali 8,314. Dikali ln 350 per 400 Kelvin. Ini hasilnya dikali 1 itu sebagai basisnya ya. Terus plus 1,25 ln 340 Kelvin per 300 Kelvin. Itu hasilnya 0,667 Joule per Kelvin second. Sehingga em, loss work-nya itu sama dengan 300. 300 ini tadi suhu ininya, suhu lingkungannya. Suhu lingkungan dikali laju perubahan entropi total. Jadi 300 Kelvin dikali 0,667 Joule per Kelvin second. Hasilnya 200,1 Joule per second. Kemudian yang counter current. Counter current ini alirannya berlawanan arah sehingga perbedaan suhunya kecil rata-rata. Sehingga lebih mendekati reversible dan lebih sedikit loss work-nya. Ini kita cari rasio NC per NH-nya 400 min 350 per 390 min 300 itu sama dengan 0,556. Laju perubahan entropi total ini sama dengan 1 kali 7/2 kali 8,314 kali dalam kurung dan 350 per 400 Kelvin plus 0,556 5556 ln 390 per 300. Hasilnya 0,356 Joule per Kelvin second. Jadi Welosnya 300 Kelvin dikali 0,356 Joule per Kelvin second itu sama dengan 106,7 Joule per second. Simpulannya, pada counter current, meskipun kenaikan entropi per kilogramnya lebih besar, laju aliran massa lebih kecil sehingga total entropi yang dihasilkan lebih rendah dibanding co-current. Karena itu counter current lebih efisien, menghasilkan lebih sedikit entropi dan lebih sedikit kerja yang hilang juga. Karena panas berpindah pada perbedaan suhu yang lebih kecil dan lebih mendekati reversibel.